pastikan simak dengan baik video ini karena saya akan jelaskan kenapa perang US dan Iran harus terjadi dan siapa saja yang diuntungkan dengan perang ini. Dan yang paling penting, bagaimana Indonesia bisa masuk ke krisis ekonomi gara-gara perang US dengan Iran. Pastikan nonton video ini sampai selesai. Pertama-tama saya akan mulai kenapa Donald Trump kepingin menyerang Iran di tahun 2026 ini. Ada beberapa teori dan saya akan share 5 faktor kenapa DT sampai menyerang Iran. Yang pertama adalah Trump ingin mengakses oil yang ada di Iran. Iran adalah salah satu negara yang memiliki oil yang sangat besar. Nah, Donald Trump itu sudah berhasil mengakses suplai oil di Venezuela, yang dimana kita tahu dia sampai menculik Maduro dan sekarang memegang kendali oil Venezuela. Dan dia ingin melakukan hal yang sama di Iran. Nah, kenapa? Ada insentif apa DT kepingin mengakses suplai oil yang ada di Iran? Ini supaya mengganggu suplai oil murah kepada negara China. Yang dimana sebelumnya China itu bisa membeli harga minyak murah dari Venezuela, dari Rusia, dan juga dari Iran. Nah, untuk Venezuela sudah diurus sama Donald Trump, sekarang giliran Iran. Dan ini dia lakukan supaya Trump bisa memiliki leverage lebih besar dalam bargaining trading dengan China. Kita lanjut faktor yang kedua, yaitu adalah pengalihan isu Epstein File. Di tahun 2026 awal, teman-teman harus memahami bahwa satu dunia itu digemparkan dengan kasus Epstein File, yaitu ada seseorang yang sangat kaya ternyata memiliki network dengan banyak petinggi di seluruh dunia, termasuk ex-presiden Bill Clinton, ada nama Bill Gates di dalam juga, bahkan Donald Trump, dan masih banyak nama besar lainnya di seluruh dunia. Dan file ini dipost oleh Department of Justice Amerika, di mana kita seluruh dunia bisa mengakses file tersebut. Nah, baru-baru ini DOJ juga mengeluarkan file tambahan yang isinya itu banyak seputar Donald Trump. Dan sebagai konteks, teman-teman perlu memahami isi dari Epstein File ini adalah banyak sekali illegal activities, bahkan kriminal yang bersangkutan dengan child abusive dan lain-lainnya. Ini sesuatu yang sangat buruk di mata publik. Jadi pada saat seluruh dunia matanya tertuju kepada Epstein File dan ada Donald Trump di dalam file tersebut, Donald Trump mencari cara untuk mengalihkan isu, yaitu dengan menyerang Iran. Dan kelihatannya Donald Trump berhasil. Sekarang seluruh dunia membahas tentang peperangan US dan Iran dan sudah perlahan-lahan melupakan Epstein File. Kita lanjut. Poin yang ketiga, Trump kepingin secure win di midterm election yang dimana akan diadakan di tahun 2026 ini. Ini sangat krusial untuk Donald Trump karena Republikan harus menang di midterm election ini. Jika Demokrat sampai menang di midterm election, maka kemungkinan besar Donald Trump akan di-impeach atau dimakzulkan, teman-teman. Dan dia tidak mau turun dari presidensi yang sekarang ini. Sehingga apa? Dengan menciptakan perang dan kekacauan, dia bisa memainkan satu kartu, yaitu menunda election midterm ini. Jika peperangan terlalu parah dan berlarut-larut, sampai Donald Trump bisa melakukan penundaan midterm election. Dan itu menjadi salah satu insentif kenapa Donald Trump memilih di tahun 2026 untuk menyerang Iran. Dan saya akan lanjut poin yang keempat, teman-teman, dan ini poin yang sangat-sangat penting. Teman-teman mesti memahami sekarang ekonomi US itu ditopang dengan perkembangan AI, mulai dari OpenAI, ChatGPT, dan juga Cloud, dan masih banyak perusahaan AI lainnya. Teman-teman tahu nggak siapa investor terbesar untuk Amerika Serikat dalam pengembangan AI dan lainnya? Yaitu adalah Saudi dan juga UAE, United Arab Emirates. Mereka
pledge sebesar $1 triliun masing-masing untuk Amerika dalam pengembangan AI dan juga investment lainnya. Dan bayangin, $1 miliar akan masuk ke perusahaan Jared Kushner. Teman-teman tahu siapa Jared Kushner? Dia adalah keponakan Donald Trump. Bayangin ya, Donald Trump itu ada aja 1001 cara untuk memperkaya diri selama dia menjabat menjadi presiden. Jadi apa hubungannya dengan investment UAE dan Saudi Arabia kepada US dan peperangan Iran? Saudi dan juga UAE adalah negara yang mendapatkan profit paling besar dari minyak. Jadi pada saat terjadi peperangan dengan Iran, Iran adalah salah satu kompetitor besar mereka, bukan? Nah, jadi kalau Iran terganggu dan harga oil naik, tebak siapa yang paling diuntungkan? Yaitu adalah UAE dan juga Saudi yang memegang oil sangat masif dan menyuplai ke seluruh dunia. Jadi dengan Donald Trump menyerang Iran seperti ini, mereka bisa secure investment money yang akan dijanjikan oleh UAE dan Saudi terhadap Amerika Serikat. Jadi kelihatannya ada beberapa negara yang diuntungkan oleh penyerangan ini. Dan tentunya teman-teman tidak luput dari Israel yang selama bertahun-tahun kepingin menyerang Iran. Israel selalu menggunakan alasan yang sama bahwa Iran mempunyai nuclear weapon yang berbahaya untuk dunia. Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. Dan ini sudah berulang-ulang teman-teman dan akhirnya kesampaian. Nah, poin yang terakhir teman-teman, yaitu poin kelima adalah petrodollars. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih petrodollars. Jadi semenjak US meninggalkan gold standard, mereka itu membuat sebuah policy untuk seluruh dunia, di mana jika teman-teman ingin menjual oil harus dibeli menggunakan US dollar, yakni petrodollar. Ini untuk secure kekuatan US dollar di tingkat internasional. Nah, teman-teman harus pahami bahwa DXY atau dollar index itu terus-terusan turun dalam 1 tahun terakhir ini. Itu menunjukkan weakness untuk Amerika. Karena sejauh ini US itu paling banyak ekspor apa, teman-teman? Bukan ekspor energi, bukan ekspor komoditas, bahkan bukan ekspor teknologi, melainkan ekspor US dollar ke seluruh dunia. Jadi kalau US terus turun sebenarnya ada problem. Walaupun memang Donald Trump pernah mengatakan dia kepingin US itu turun supaya bisa ekspor barang-barang realnya semakin digencarkan. Tetapi it's not happening kan teman-teman. Dengan banyak negara yang terus juga meninggalkan US dollar sebagai world reserve. Nah sekarang dengan menyerang Iran, oil mulai naik, perputaran dolar meningkat, maka US dollar akan meningkat dan ini berhasil. Kalau teman-teman perhatikan setelah melakukan penyerangan Iran, DXY mulai naik teman-teman. Jadi US dollar kembali regain its strength dan lihat dampak yang paling terasa di Indonesia rupiah. USD IDR sebentar lagi sudah mau mencapai angka 17.000. Sangat-sangat mengecewakan untuk rupiah. Nah jadi dengan harga oil yang naik dan petrodollar terus bisa berjaya, maka investment terhadap US dollar bisa disecure kan teman-teman dengan kondisi peperangan ini. Jadi dari 5 poin yang saya jabarkan tadi itu menunjukkan kenapa bisa sampai terjadi US-Iran War di tahun 2026 ini. Nah kita lanjut bagaimana peperangan di Iran yang jauh ribuan kilometer dari Indonesia bisa menghancurkan ekonomi Indonesia bahkan ke jurang krisis finansial. Buat teman-teman yang belum nonton video saya minggu lalu yang ini, saya telah menjabarkan sebenarnya Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi secara internal. Dan pada saat itu belum ada peperangan teman-teman. Nah dengan perangnya US dan Iran teman-teman, ini bisa mempercepat kehancuran ekonomi Indonesia. Dan saya akan menjelaskan bagaimana perang di Iran bisa menghancurkan ekonomi Indonesia. Pertama dan yang paling penting adalah negara kita mengeluarkan dana sangat masif untuk subsidi energi teman-teman. Dan angkanya itu ada di 200 triliun lebih untuk tahun 2025. Pada saat itu
harga oil per barrel itu masih di 70-an. Dan sekarang pada saat US menyerang Iran, teman-teman, harga minyak sudah naik mencapai 85 per barrel. Itu naik sudah sangat signifikan. Dan ini tentunya akan langsung memberatkan anggaran negara kita. Yang dimana banyak sekali program yang membutuhkan biaya sekarang harus difokuskan untuk subsidi energi terlebih dahulu. Artinya apa? Program-program pemerintah yang lain mau yang mana yang akan dikorbankan, atau jangan-jangan pemerintah makin gencar lagi untuk mengutin pajak supaya bisa menutupi anggaran yang defisit tersebut. Dan teman-teman, ini perang baru hampir seminggu. Kalau perang ini lanjut sampai sebulan, tidak menutup kemungkinan harga minyak bisa mencapai angka 100. Dan kalau sudah sampai 100, bisa jadi subsidi energi negara kita bisa membengkak menjadi 400 bahkan 500 T. Dan kalau itu terjadi, teman-teman, itu duit mau dapat dari mana? Program kita semua bisa ke-cancel cuma karena kenaikan harga oil. Dan kita harus lihat secara historis ya teman-teman, karena Indonesia setiap kali harga minyak tembus di angka 100 atau lebih, ekonomi kita langsung bermasalah. Saya akan mulai dari tahun 2022 terlebih dahulu yang recently happen. Pada saat Rusia menyerang Ukraina dan harga oil naik, semua harga komoditas naik. Apa yang terjadi di Indonesia, teman-teman? Pada saat itu sekitar bulan Februari mereka mulai menyerang. Dan coba kita lihat by data. Dari Februari 2022 sampai Desember 2022, lihat angka inflasi Indonesia terus naik secara signifikan. Sektor real kita benar-benar kacau, teman-teman. Dan itu perangnya belum di area Middle East, atau bahkan belum kena dampak di Selat Hormuz. Nah, sekarang peperangannya ada di Iran, yang dimana langsung mengganggu Selat Hormuz, yang dimana itu adalah 20% suplai minyak di seluruh dunia. Jadi perang kali ini nggak main-main dampaknya untuk harga minyak. Jangan sampai peperangan ini berlangsung berbulan-bulan. 1 bulan aja sudah sangat mengerikan. Kalau ini sampai lebih dari 3 bulan, ekonomi Indonesia bisa hancur dan babak belur, teman-teman. Lalu faktor selanjutnya, bagaimana peperangan ini bisa merusak ekonomi Indonesia, yaitu adalah mengganggu jalur ekspor kita. Teman-teman lihat bahwa Selat Hormuz sudah mulai ditutup, logistik perairan sudah mulai terganggu. Nah, Indonesia itu paling banyak kan mengekspor komoditas ke luar negeri. Jika perjalanan logistik ekspor ini mulai terganggu, maka ada kemungkinan pendapatan negara kita mulai terganggu karena kondisi peperangan. Lihat saja, sudah banyak kapal-kapal yang diam karena takut kena tembak misil kan, dan banyak juga sudah reroute, dan ini meningkatkan biaya pengantaran. Dan di saat bersamaan, teman-teman, jika oil terus-terusan naik, biaya import kita terus-terusan membengkak. Jadi kita babak belur nih, dihajar dari dua sisi. Ekspor kita mulai terganggu, import beban mulai naik. Dampaknya apa, teman-teman? Defisit negara kita bisa semakin parah. Jadi kita nggak mau peperangan ini berlanjut terlalu lama, dan Indonesia mungkin perlu intervensi untuk perdamaian, karena kalau tidak, negara kita benar-benar sangat dirugikan dari peperangan ini. Dan menurut saya, teman-teman, yang paling berbahaya adalah Amerika jangan sampai berhasil take over Iran. Tidak pernah boleh. Kenapa? Karena kalau sampai itu terjadi, Rusia dan China akan ikut turun tangan, teman-teman. Karena China tidak akan biarkan itu terjadi. Venezuela sudah diambil alih sama US. Jangan sampai giliran Iran, salah satu supplier minyak terbesar untuk China, itu juga kena ambil alih oleh US. Itu sama saja, China akan membiarkan US nanti memegang kendali dunia, dan China akan bertekuk lutut lagi di US. Dan nggak mungkin China mau itu terjadi. Akhirnya apa? Kalau sampai China ikut campur di peperangan Iran dan Rusia ikut campur, teman-teman, maka World War III sudah di depan mata. Dan harga minyak bukan cuma sampai 100, bisa tembus di angka 150. Dan kalau itu terjadi, teman-teman, itu bisa mirip dengan kondisi di Indonesia pada tahun 2008. Ingat nggak, di tahun 2008 selain terjadi collapse-nya Lehman Brothers dan housing collapse, itu harga minyak naik sampai 100
lebih teman-teman. Apa yang terjadi ke ekonomi Indonesia? Itu pertumbuhan Indonesia dari yang 6% turun sisa 4% lebih. IHSG kita dari 2.800 anjlok sampai sisa 1.100 hanya dalam 1 tahun turun 60%. Nilai tukar rupiah kita yang dari 9.000 terbang sampai 12.000. Separah itulah nasib Indonesia pada saat harga minyak tembus di angka 140 lebih. Jadi jangan sampai nih peperangan US-Iran ini dicampur tangan oleh Rusia dan juga China. Dan teman-teman, kita perlu menyadari satu hal. Kalau terjadi krisis harga oil yang terus melambung tinggi di tahun 2026, ini jauh lebih rentan untuk Indonesia dibanding tahun 2008. Kenapa? Karena pada saat di tahun 2008, ekonominya tidak separah 2026. Contohnya, sekarang debt to GDP kita sudah mencapai 40% rasionya. Kalau waktu 2008 baru 30%. Jadi kalau teman-teman secara ketahanan finansial 2026 ini Indonesia jauh lebih rapuh. Dan kalau sampai terjadi masalah dengan harga oil yang melambung terlalu tinggi untuk terlalu lama, maka krisis finansial di Indonesia bisa jauh lebih besar daripada tahun 2008. Dengan mengetahui ini semua, apa nih kok yang bisa kita lakukan? Karena kita harus melakukan persiapan dan mencoba asumsi apa yang akan terjadi untuk beberapa bulan ke depan. Pertama, kita mencoba asumsi dulu teman-teman. Perang ini kira-kira akan lama atau sebentar. Nah, menurut saya peperangan US dan Iran ini, walaupun kita tidak kepingin peperangan ini berlangsung dengan lama, tapi kelihatannya akan cukup panjang teman-teman. Mungkin bisa sebulan atau bahkan lebih. Karena ada banyak negara yang diuntungkan dari peperangan ini dan memang mereka harus terjadi. Dan kalau secara official reasons kenapa Trump menyerang Iran, dia kan bilang bahwa Iran mempunyai massive destruction weapon atau nuclear weapon yang berbahaya. Dan ternyata itu tidak ada bukti konkret, bahkan leadernya Iran aja sudah di take down sama US. Lalu kenapa perang ini masih lanjut? Berarti kan sudah jelas ada agenda lain di balik layar. Nah, jadi peperangan ini tentunya tidak akan singkat. Dan jika kita sudah berasumsi bahwa perang ini akan cukup panjang, mungkin 1 atau sampai 2 bulan lebih, nah apa nih yang akan terjadi terhadap Indonesia? Inflasi akan naik teman-teman. Nah, kalau inflasi akan naik, suku bunga tidak bisa turun atau bahkan berpotensi untuk naik kalau inflasi mulai out of control. Dan ini kita lihat agak mirip dengan tahun 2022 di mana awal tahun Rusia serang Ukraina dan setelah itu inflasi Indonesia perlahan-lahan merangkak naik sampai akhir tahun. Nah, pada saat itu suku bunga juga di mana-mana mulai naik. Nah, ekonomi sektorial kita ini belum pulih. Makanya BI kan terus-terusan menurunkan suku bunga supaya perputaran uang di sektorial bisa jalan agar ekonomi sektorial bisa berkembang. Tetapi kita itu belum mencapai pertumbuhan ekonomi sektorial yang memuaskan, udah terjadi masalah dengan inflasi. Bagaimana sektorial kita bisa berkembang? Jadi untuk beberapa bulan ke depan, jika inflasi diperkirakan akan naik, maka sektorial kita akan kena dampak lagi. Nah, buat teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah jangan terburu-buru ekspansi bisnis teman-teman, apalagi mencoba-coba ke sektor lainnya. Mungkin di antara teman-teman pembisnis, kok rasanya industri A ini susah cari cuan. Teman-teman coba nih buka industri B dengan minimnya pengetahuan dan juga skill. Atau buka lagi kafe-kafe baru karena mikir gampang buka kan. Akhirnya apa teman-teman? Savings teman-teman yang bisa dipakai untuk dana darurat malah semakin cepat habis karena coba-coba buka bisnis. Padahal kita tahu bahwa beberapa bulan ke depan sektorial kita akan benar-benar lesu. Karena kalau inflasi naik, suku bunga nggak bisa turun atau bahkan dinaikkan, maka matilah sektorial kita teman-teman. Jadi teman-teman agak berhati-hati dalam bisnis sektorial dalam expansion. Kalau yang sudah punya bisnis, teruslah melakukan efisien. Apa yang sudah ada teman-teman increase salesnya. Tetapi menurut saya teman-teman tidak perlu terlalu agresif expanding sektorial untuk sekarang ini. Karena kita nggak tahu nih Donald Trump akan melakukan hal gila apa lagi ke depannya. Buat orang-orang yang udah pegang gold, teman-teman boleh tunda profit takingnya dulu. Karena kondisi global semakin parah seperti ini, maka gold terus berpotensi tinggi harganya. Lalu teman-teman juga secara rupiah yang dimana kita lihat
lihat sedikit lagi tembus 17.000. Itu mengingatkan teman-teman semua pentingnya diversifikasi di luar rupiah. Jangan semua kekayaan teman-teman itu dalam mata uang rupiah. Minimal ada US dollar, ada Australian dollar, mau Malaysian ringgit, mau Singapore dollar, terserah. Yang penting adanya diversifikasi. Untuk IHSG kita bagaimana para pemain saham? Nah, teman-teman berhati-hatilah belanja, jangan agresif buying. Mungkin ada orang-orang di luar sana bilang, wah ini saatnya murah, belanja lebih banyak. Jadi teman-teman setiap hari buy the dip. Akhirnya apa? Kalau sampai oil tembus 100 teman-teman, IHSG kita bisa crash jauh ke bawah. Bahkan ke 7.000 itu memungkinkan atau bisa lebih rendah. Ingat di tahun 2008 pada saat oil naik sangat-sangat tinggi, IHSG kita itu jebol 60% teman-teman. Nah, saya nggak bilang bahwa IHSG akan mengulangi hal yang sama. Tetapi yang perlu kita sadari adalah jika oil terus-terusan naik, bahkan tembus 100, potensial IHSG terus-terusan longsor masih tetap ada. Jadi hati-hatilah berbelanja di IHSG. Play defensif, mungkin ada beberapa duit yang diparkir di money market dulu sambil menunggu adanya big discount di saham. Ada yang nanya nih kepada saya, kok mungkin gak sih kita akan menghadapi Perang Dunia yang ketiga? Awalnya saya melihat Perang Dunia ketiga itu kemungkinannya mungkin cuma di bawah 5%. Tetapi teman-teman setelah melihat kondisi dalam 2 tahun terakhir ini, kemungkinan itu semakin lama semakin besar. Kenapa? Semenjak Rusia menyerang Ukraina di tahun 2022, itu fungsi PBB kelihatannya makin minim teman-teman. Yang harusnya dia menjaga kedamaian dunia, tapi kok nggak terjadi apa-apa. Rusia masih sampai sekarang berkembang, masih lanjut, padahal perangnya nggak selesai-selesai, terus masuk ke dalam Ukraina. Lalu teman-teman, US culik Presiden Venezuela. Bayangin, sebuah negara pemimpin nomor satunya diculik Presiden Amerika, nothing happen. Donald Trump masih stay as a president, tidak ada sanksi yang real untuk Amerika, everything masih baik-baik saja. Tidak ada satu negara yang berani menyentuh Amerika. Nah sekarang teman-teman, Amerika ngebom Iran, masuk headline semua. Apa yang terjadi? Nggak ada tuh negara yang gutak-katik Amerika, biarkan itu terjadi. Bahkan Israel sekarang ikut-ikutan masuk ke dalam Iran. Nah, kalau misalkan PBB sudah mulai kehilangan fungsinya untuk menjaga perdamaian dunia, apa yang menghentikan nanti China tiba-tiba kepingin take over Taiwan? Nanti nggak ada yang peduli kan, karena masing-masing negara lagi fokus kepentingannya masing-masing. Jadi kalau China mau take over Taiwan, itu PBB bakal ngapain? Kalau misalkan sama saja diam-diam, perang dunia akan semakin besar kemungkinannya itu terjadi. Sementara ini China memang lagi ada masalah dari sisi government mereka, dan mereka lagi mengurus itu. Jika dalam setengah atau sampai 1 tahun China berhasil meredahkan kondisi government mereka dan mulai stabil kembali, besar sekali kemungkinannya untuk China kembali melirik Taiwan untuk di take over. Dan kalau sampai US mau coba ikutan campur, that's it, perang dunia ketiga bisa saja terjadi. Jadi teman-teman, World War III itu is possible. We can only hope and pray dunia tidak menuju ke arah perang dunia yang ketiga. Jadi teman-teman, jika teman-teman mendapatkan manfaat dari menonton video ini, pastikan teman-teman bisa membantu channel Eji Invest hanya dengan tekan tombol subscribe. Ingat, it's free dan itu tidak akan merugikan apapun buat teman-teman untuk menekan tombol subscribe ini. Dan pastikan juga share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian supaya mereka juga terupdate dengan kondisi peperangan Iran ini dan mereka tahu apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Dan teman-teman, sebagai penutup video hari ini, ada statement yang ingin saya bahas di Smart Room, yaitu adalah statement Bahlil yang dimana dia mengatakan oil Indonesia itu sisa 21 hari reserve-nya. Bayangin, Jepang itu aja udah cukup panik ya karena sisa oil beberapa bulan. Indonesia ini sisa 21 hari. Apa nih dampak statement ini untuk Indonesia dan apa artinya untuk Indonesia? Akan kita bahas di Smart Room malam ini. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Smart Room, teman-teman bisa join komunitas Eji Invest secara gratis dengan join Smart Room. Kita selalu berdiskusi tentang saham, ekonomi secara global setiap hari Minggu jam 8 malam dan linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Pastikan manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.